Halo semuanya, apa kabar kalian? Nah, perkenalkan nama gue Derry dan sini teman gue Puji. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang kata-kata yang lagi viral nih, Puji. Di mana? Lagi banyak diperbincangkan oleh para netizen di luar sana. Nah, kita sebagai bagian dari part of netizen gitu bakal ikutan ngebahas juga tentang kata anjay yang katanya dilarang kan. Nah, Bisa disensor gak sih? Nanti tiba-tiba ditangkep. Iya, jangan. Nggak apa-apa, ini kita bahas. Oh iya. Ya, kita ngebahas Kita punten-punten dulu nih. Iya. Punten-punten buat Punten-punten Bapak nih buat polisi, buat semuanya yang memang jangan sampai kita ditangkap terkait ya. perihal apa sih yang paling mengerti tentang bidang ini. Cuma kita hanya mengutarakan menurut pendapat kita sendiri, menurut sudut pandang kita. Dan gue di sini akan kontra terhadap keputusan KPA, Komnas Perlindungan Anak, yang mengeluarkan maklumat untuk menghentikan berbicara kata anjay. Nanti Puji bakal pro terhadap keputusan dari KPA itu. Siapa pro? Lu. Mana saya tahu? Saya kan ikan. Oke, nah dari lu sendiri nih Puji melihat putusan dari KPA itu sendiri itu gimana sih? Sebelum ke KPA deh, terkait fenomena ini deh, gimana yang melihat sebagai seorang netizen, sebagai seorang penonton juga di YouTube, mungkin di televisi, itu gimana sih menurut lo tentang fenomena yang sekarang? Sebenarnya antara pro dan kontra itu tergantung, kalau aku ya, tergantung sudut pandang masing-masing personnya. Maksudnya di sini mungkin orang-orang banyak yang kontra karena orang-orang tuh lebih kayaknya buat kehidupan sehari-hari dipakai kata itu tuh kayak lebih buat yang tadinya gimana sih, kayak misalkan yang tadinya ada jarak gitu loh, terus keluar kata itu, kata apa tadi, anjay gitu kan, jadinya tuh kerasanya tuh kayak nggak ada jarak gitu loh, ngerti gak sih? Biasanya gitu kan kalau dalam pergaulan. Nah cuman kenapa akhirnya sampai ada mempermasalahkan kata anjay, terus yang akhirnya nggak dibolehin, itu mungkin menurut aku ya, yang yang nggak setuju dengan penggunaan kata anjay ini lebih ke yang bisa aja kata ini nih jadi berdampak negatif ke anak-anak muda yang kayak misalkan sebenarnya dia tuh nggak ngerti itu kata anjay itu apa artinya gitu loh. Sebenarnya itu kan jadi kayak kata siratan dari kata yang kasar ya, agak anjing gitu. Nah itu lebih ke kayak gitu, terus anak kecil misalkan pakai kata itu gitu kan nggak etis gitu loh. Terus orang tuanya dalam pergaulan kan nggak selamanya orang tua mendampingi mereka kan dalam pergaulan. Iya betul. Nah tapi kalau gue sendiri ngelihat ini ya memang yaudah ini hanya sekedar yang betul bilang tadi, memang kayak cuma sekedar mengakraban aja antara teman dan teman gitu kan. Nah tapi kalau konteksnya kita balik ke anak kecil, penggunaannya ke anak kecil yang nggak tahu apa-apa, ngedenger kayak misalkan seumuran kita kayak gini gitu loh, ngobrol bla bla bla, terus keluar kata anjay bla bla bla, mereka ikut-ikutan gitu loh. Ya bener juga gitu loh, itu tuh bakal merusak generasi berikutnya. Kalau bisa ngerusak generasi itu kompleks banget. Itu nggak bisa jadi spesifik yang kata anjay itu merusak generasi, nggak bisa gitu dong. Karena faktornya tuh banyak banget. Tapi itu salah satu dari sekian reason. Salah satu, tapi gitu kan bukan menjadi patokan. Kenapa menurut gua itu adalah hal sepele yang bukan sepele juga sih memang, tapi menurut aku yang masih bisa ditolerir gitu. Oke, hal kecil kan. Nah, bukankah dari hal kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar? Nah, ini yang kadang-kadang suka menjadi dikait-kaitkan atau sering diucapkan. Biasanya dari hal kecil loh. Memang itu benar, tapi lihat dulu case-nya seperti apa. Karena di case yang saat ini adalah permasalahan kata itu sendiri gitu tuh. Nah, dari yang menurut gue baca, ini kan menurut gue ya, gue baca dari beberapa kutipan para ahlinya gitu, bahwa kata anjay kalau menurut gue udah riset dulu nih, maaf nih ya, jadi gue berasa bego di sini kawan-kawan. Nih kalau yang udah gue baca dari beberapa artikel mengutip dari linguis sastra Indonesia, menurut Dr.
Suhardono dari UGM itu memberikan pendapat bahwa makna apapun ya adalah apa yang ada dalam pikiran ketika mendengar atau membaca suatu kata. Karena makna ada dalam pikiran yang bisa berbeda antara orang lain dan tergantung pada pengalaman. Artinya tergantung sudut pandang kalau yang gue tangkap ya. Jadi kayak oke, kalau menurut lo anjay itu katanya negatif, tapi menurut gue itu kan bisa jadi kata positif gitu loh. Coba contohin gimana positifnya. Jadi kayak yang bahasa anjay bagus banget gitu. Bahasa gaul, bahasa populer ya. Secara gue anak gaul kan, bahasa pergaulan gue sehari-hari itu kayak gitu sama teman-teman. Itu menunjukkan salah satu keakraban gitu kan. Terus juga hal serupa juga sama kayak kata anjay. Setiap orang juga bisa memaknai itu berbeda-beda tergantung sudut pandang kita sendiri gitu. Oke, tapi kan kalau misalkan dilihat dari ke atas serapannya sendiri kan kata anjay ini emang dasarnya kasar. Tapi kalau dipakai bagaimana penggunaannya, mau menyiratkan itu hal bagus atau enggak, ya emang itu beda konteks ya. Cuma kan di sini kan yang diperhatiin lagi kata serapan dari kata anjaynya itu sendiri kan. Ini gue juga ada nih penjelasan tentang itu. Di sini yang mengemukakannya adalah seorang guru besar Fakultas Ilmu Budaya UNS. Mengatakan bahwa penghalusan kata anjing menjadi anjay itu fenomena, itu perihal kesantunan bahasa aja. Jadi buat apa sih dibikin ribet gitu? Itu hanya sebuah penghalusan gitu. Kalau tadi ada kata kutipan, saya juga punya. Tunggu. Ini kan kaitannya sama Komnas Perlindungan Anak kan? Ya. Nah, menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, dia tuh bilang gini, kata ini nih dilarang jika penggunaannya pada konteks tertentu. Nah, dia tuh bilang gini, apakah kata si anjay ini bermakna merendahkan martabat, melecehkan, membuat orang jadi galau atau sengsara atau unsur itu terpenuhi, maka istilah anjay ini mengandung kekerasan. Jika mengandung kekerasan, maka tak ada toleransi. Nah, balik lagi ke kata serapannya, kan kata serapannya itu kan kayak mengandung kata kekerasan gak sih? Maksudnya kayak anjing kan keras gitu. Ketua Komnas saja bilang apakah ini menyudutkan atau merendahkan atau bahkan menghina, tergantung yang ngucapin yang aku bilang tadi. Nah, ini hanya sebatas tentang pemahaman dan kesantunan bahasa aja gitu. Walaupun ini penghalusan memang, kalau misalkan dianggapin adalah penghalusan dari kata anjing, yang notabene anjing itu soalnya kata yang kasar diucapkan, tapi kan balik lagi Komnas mana aja bilang itu tadi, tergantung ini pengucapannya itu merendahkan atau tidak. Tetapi ketika pengucapannya itu tidak mengucapkan itu tidak sakit hati, tidak ada yang tersinggung, nggak jadi masalah dong. Benar nggak? Kalau konteksnya di sini dalam hal pergaulan, katanya bikin lebih santai, lebih slow, nggak ada yang merasa sakit hati segala macam. Nah, konteksnya kita coba balik ke penggunaan ini nih, kalau digunain buat anak kecil kayak gimana? Ya kan? Jadi ini, balik lagi kalau misalkan terkait anak kecil, itu memang kompleks banget kan. Itu kompleks banget. Balik lagi secara tidak langsung emang gak boleh dipergunakan untuk anak kecil dong. Nah, ini tadi, makanya kenapa Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan statement seperti atau akhirnya menghentikan penggunaan kata anjay? Apakah dengan Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan maklumat untuk menghentikan menggunakan kata anjay, apakah kata-kata yang lain itu tidak akan ikut berhenti? Seperti anjing yang sudah jelas itu kasar, atau kata-kata yang lain. Nah, di sini itu tidak bisa. Maksudnya nggak bisa disamaratakan, nggak boleh ngomong anjay. Nah, nggak boleh ngomong kata itu, tapi ini baik lagi nih, penyebaran informasinya sudah menyeluruh atau belum? Gitu. Nah, sudah menyeluruh atau mungkin belum? Mungkin konteks di sini ya, adanya pelarangan ini menurut saya ya, menurut gue gitu tuh lebih ke yang itu tuh jadi kayak salah satu cara buat menghilangkan salah satu kata yang sekiranya itu tuh kayak kasar, nggak pantas buat digunain gitu loh. Tapi pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu akan selalu ada, karena itu merupakan salah satu
budaya dan gaya kita gitu, orang-orang Indonesia. Oke, cuman kalau misalkan kita terus-terusan menerapkan hal itu dan terjadi buat ke anak-anak yang kecil kayak gitu ya, menurut saya itu tuh kayak yang kurang etis aja gitu. Bisa aja nanti suatu saat ketika misalkan kita punya anak gitu, kata-kata itu tuh jadi kayak biasa gitu loh buat digunain buat ke anak kecil. Sedangkan kata-kata itu tuh menurut gue tuh lebih kayak yang gak batas aja buat anak kecil gitu. Lebih ke situ sih kalau misalkan itu pronya. Ini berarti pembahasannya bakal panjang karena nanti ngaruhnya ke pengawasan si orang tua. Jelas dong, kan kita ngobrolin buat ke arah jangka panjang, bukan pada saat ini aja. Ya nah, tapi permasalahannya ini adalah penggunaan kata itu sendiri. Ribut aja yuk, gimana? Karena nggak itu tadi siapa dulu awal pencetusnya, tapi kan nggak jelas juga ini si orang ini ngomong tuh buat siapa, untuk apakah tujuannya memang merendahkan atau tidak. Begitu ke arah sana. Ketika itu akhirnya viral dan diucapkan oleh semua orang dan akhirnya semua orang tahu, ya menurut yang saya lihat pada penayangannya adalah ya itu tuh hanya sebuah bentuk kekaguman gitu, dan itu sudah tersirat dari ekspresi orang-orang yang di TV atau di YouTube dan sebagainya. Itu tuh yang mengucapkan kata itu memang tersiratnya itu bukan sebuah bentuk penghinaan atau bully. Ya intinya sih kalau gue ya masih tetap pada statement gue yang awal, kalau penggunaan aja itu lebih ke yang kayaknya itu gak pantas buat digunain, karena nanti bakal berdampak buruk aja gitu loh buat kayak anak-anak yang di bawah umur yang gak sepantasnya buat ngomong itu, terus ternyata dia karena kebiasaan ngedenger hal itu jadinya akhirnya kebiasaan buat ngomong hal itu dalam kehidupan sehari-hari, itu kan gak etis aja gitu. Kalau gue sih lebih ke statement gue tetap ke arah situ gitu. Ya, tapi kalau menurut gue sendiri ini balik lagi ke sudut pandang masing-masing gitu. Lu punya pendapat lu, gue juga punya pendapat gue sendiri gitu. Jadi ya silahkan berpendapat masing-masing. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah jangan sampai permasalahan ini muncul ke permukaan menjadikan kita tercerai-berai, dalam artian kita dalam satu ekosistem nih, gara-gara satu fenomena ini, karena kita beda pendapat akhirnya saling siku deh, itu yang bakal bahaya. Nah itu. Jadi pesannya kalau gue sih nitip ya, gue sama Puji beda pendapat nih, tapi kita juga nggak boleh saling sikut. Kita punya pendapat kita masing-masing, kita nggak boleh saling sikut karena kita ada salah satu ekosistem yang sama, kita punya tujuan yang sama. Aku yakin pendapat Puji, pendapat aku, kita punya perspektif dan tujuan yang baik juga gitu pada akhirnya. Tapi ini yang harus dibawa sekali lagi, jangan saling sikut, karena ini yang bahaya. Ketika udah saling sikut ya bakal lebih panjang lagi gitu loh. Jadi ini tuh malah jadi bumerang gitu loh buat kita semua, bukan cuma buat pihak yang akhirnya melaporkan atau yang dilaporkan gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Aku boleh nambahin nggak sih? Boleh. Mungkin lebih ke yang ini ya, lebih dispesifikin kali ya, penggunaannya tuh dalam konteks kayak gimana, terus regulasi yang ada tuh harus benar-benar spesifik gitu loh. Jadi biar jelas gitu penggunaannya tuh tidak boleh digunakan pada saat bla bla bla, tidak boleh digunakan pada saat ada anak kecil atau apa kayak gitu. Tapi ini juga banyak para ahli yang sudah membahas tentang ini dari beberapa artikel yang sudah muncul bertebaran di internet. Mereka pun berbeda pendapat gitu. Ada yang A, B, C, D dan lain sebagainya gitu. Tapi ya udah gitu loh. Tidak jadi jangka panjang permasalahannya. Aku harap sih lain kepala, lain isi gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi stop sampai di sini. Puji punya pendapat sendiri, aku punya pendapat sendiri, tapi kita nggak saling sikut, itu intinya. Ya, jangan sampai saling sikut. Jadi kalau buat kalian semua, kira-kira kalian maksudnya mendukung Puji atau Derry, boleh komen di bawah. Ini adalah salah satu program segmen baru di channel kita di A Project ID. Kalau yang menurut kalian kita butuh bagus banget nih buat bahas yang lainnya, boleh komen di bawah dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel A Project ID ya. Oke, jadi buat kalian semua, tetap jadi warga negara Indonesia yang baik dan jadi remaja atau generasi penerus bangsa yang baik pula dan juga cerdas. Give your best and be strong. Saya kan cuma ikan.